Hai kamu, para jiwa Capricorn yang tenang tapi penuh tekad. Selamat datang di Bacaan Cinta untuk bulan Agustus. Ini bukan sekadar ramalan, tapi pesan dari semesta yang terbungkus dalam energi kartu tarot untuk kamu yang sedang mencari arah, makna, atau mungkin kepastian. Bulan Agustus membawa getaran baru untuk hatimu. Getaran tentang siapa yang datang, siapa yang tinggal, dan siapa yang hanya mampir untuk memberi pelajaran. Duduklah dengan tenang, tarik napas perlahan, dan izinkan suara ini menuntunmu ke dalam pesan cinta dari semesta untukmu, Capricorn. Energi umum cinta Capricorn di bulan Agustus. Bulan Agustus datang seperti senja yang pelan-pelan merayap ke langit. Memberi waktu pada Capricorn untuk kembali menata ulang hati yang mungkin telah lelah menunggu atau terlalu lama menggenggam sesuatu yang tak pasti. Kartu pertama yang muncul untukmu adalah The Hermit. Seorang pertapa, berjalan sendirian dengan lentera di tangannya, menapaki jalan sunyi yang dalam. Agustus ini membawa energi reflektif. Capricorn yang biasanya tegas dan fokus pada tujuan-tujuan besar dalam hidup, kini justru lebih banyak mengalihkan perhatian ke dalam, ke ruang hati yang selama ini mungkin terlalu sibuk disangkal atau dipinggirkan. Kamu mulai bertanya pada diri sendiri, apakah cinta yang selama ini kujalani benar-benar selaras dengan jiwaku? The Hermit mengajakmu masuk ke ruang sunyi untuk mengenali kembali apa yang kamu cari dalam sebuah hubungan. Bukan sekadar status atau kehadiran seseorang, tapi apakah hubungan itu membuatmu tumbuh atau justru membuatmu merasa kehilangan dirimu sendiri? Di tengah diam itu, semesta mulai membisikkan jawaban. Perlahan tapi pasti, kamu mulai bisa membedakan antara rasa nyaman dan keterikatan, antara cinta yang tulus dan hubungan yang hanya diisi rutinitas tanpa koneksi jiwa. Kartu kedua yang muncul adalah Temperance, keseimbangan. Ini menunjukkan bahwa kamu sedang mencari harmoni, bukan cinta yang penuh gejolak, tapi cinta yang tenang, tidak terburu-buru, dan saling memberi ruang untuk tumbuh. Mungkin kamu mulai merasa bahwa romansa yang menggebu tak selalu berarti cinta yang sejati. Justru cinta yang hadir tanpa banyak drama, yang berjalan dengan ritme lembut tapi konsisten. Itulah yang kini kamu rindukan. Untuk beberapa Capricorn, energi ini bisa muncul karena pernah merasakan relasi yang melelahkan, penuh tarik ulur atau ketidakpastian. Kini kamu tak lagi ingin bertahan hanya demi tidak sendiri. Kamu ingin seseorang yang hadir bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berjalan bersama, saling menyembuhkan. Dan semesta sedang mendukung proses ini. Memberimu waktu untuk menyembuhkan, memaafkan, dan melepaskan ekspektasi yang tak lagi selaras dengan siapa kamu hari ini. Jangan takut jika Agustus terasa lebih hening daripada biasanya. Kadang, cinta datang bukan dengan gebrakan, tapi dalam bentuk ketenangan. Tenang yang tidak membuatmu was-was, tenang yang tidak membuatmu ragu, tapi tenang yang akhirnya membuatmu berkata, "Ini yang selama ini ku cari." Untuk kamu, Capricorn yang saat ini masih sendiri, energi di bulan Agustus ini terasa seperti angin lembut yang membelai luka-luka lama di hatimu. Kamu mulai merasakan getaran yang berbeda, seolah semesta sedang membukakan pintu baru, pelan-pelan, agar kamu bisa melangkah ke dalam babak cinta yang lebih selaras dengan dirimu. Kartu yang pertama muncul adalah Two of Wands. Ini bukan hanya tentang cinta yang akan datang, tapi tentang kesiapanmu menerima cinta yang baru. Kamu sedang berada di antara dua pilihan. Bertahan dalam zona nyaman, di mana kamu bisa mengontrol semuanya. Tidak ada luka, tidak ada risiko. Atau mulai membuka pintu dan membiarkan seseorang mendekat, meski artinya kamu harus belajar percaya lagi. Banyak Capricorn yang terlihat tegar, kuat, bahkan dingin. Tapi jauh di dalam, kamu adalah sosok yang sangat loyal. Saat kamu mencintai sepenuh hati. Dan itu sebabnya kamu sangat berhati-hati untuk membuka hati kembali. Kartu berikutnya yang muncul adalah Seven of Cups. Ini pertanda bahwa kamu mungkin sedang dikelilingi banyak potensi koneksi. Bisa jadi ada lebih dari satu orang yang menunjukkan ketertarikan padamu. Tapi hati-hati, tidak semua yang tampak manis di awal punya niat yang tulus. Bulan Agustus ini, semesta mengajakmu untuk melihat lebih dalam. Bukan pada kata-kata, tapi pada tindakan. Bukan pada kesan pertama,
tapi pada bagaimana seseorang memperlakukanmu ketika kamu tidak sedang berusaha menyenangkan. Di antara banyak pilihan itu, muncul satu energi yang berbeda, ditunjukkan lewat kartu Knight of Cups. Sosok ini hadir membawa ketulusan. Ia tidak terburu-buru, tidak memaksamu untuk merasa yakin, tapi dia hadir, terus hadir, dengan cara yang lembut dan konsisten. Energinya seperti seseorang yang tak kamu duga. Mungkin teman lama, mungkin seseorang yang sudah lama mengamati, tapi baru sekarang punya keberanian untuk mendekat. Capricorn, bulan ini kamu diminta untuk membiarkan dirimu dicintai. Tidak semua orang datang untuk menyakitimu lagi. Tidak semua rasa baru harus disangkal hanya karena kamu pernah kecewa. Memang, hati yang telah lama bertahan sendiri cenderung takut untuk berharap. Tapi semesta ingin kamu tahu bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling cepat datang, tapi tentang siapa yang bersedia tinggal dan bertumbuh bersamamu. Jangan takut membuka percakapan. Jangan takut terlihat rapuh. Justru di situ letak keindahanmu, ketika kamu berani menjadi dirimu apa adanya. Percayalah, dalam keheningan ini, cinta sedang berjalan ke arahmu. Perlahan, tapi pasti. Dan saat kamu bertemu dengannya, kamu akan tahu kenapa semua penundaan sebelumnya perlu terjadi. Untuk kamu Capricorn yang saat ini sedang menjalin hubungan, bulan Agustus akan menjadi cermin besar. Cermin yang memantulkan kembali bukan hanya siapa pasanganmu, tapi juga bagaimana kamu mencintai, memberi, dan menerima. Kartu yang pertama muncul adalah Ten of Pentacles, sebuah pertanda baik tentang komitmen jangka panjang, kestabilan, dan rencana masa depan. Hubunganmu saat ini memiliki pondasi yang kuat. Tidak selalu penuh dengan kemesraan ala drama romantis, tapi di balik semua itu, ada rasa saling percaya yang sudah dibangun dalam waktu yang tidak sebentar. Mungkin kamu dan pasangan sedang membicarakan hal-hal besar, soal pindah rumah, soal menikah, soal keuangan, bahkan tentang membangun keluarga. Namun di balik semua perencanaan itu, semesta juga menunjukkan kartu Five of Swords. Ini bukan pertanda buruk, tapi sinyal bahwa akan ada ketegangan kecil. Perbedaan sudut pandang bisa muncul. Kamu mungkin merasa tidak cukup dihargai, atau pasanganmu merasa kamu terlalu fokus pada hal-hal praktis dan lupa memberi ruang untuk ekspresi emosional. Capricorn, kamu seringkali mencintai lewat tindakan, lewat kepastian, tanggung jawab, dan keseriusan. Tapi tidak semua orang bisa menerjemahkan cinta dengan cara yang sama. Pasanganmu mungkin butuh kata-kata manis, sentuhan, pelukan tanpa alasan. Dan bulan ini, kamu diajak untuk memperluas cara mencintaimu, bukan berubah, tapi berkembang. Kartu ketiga yang muncul adalah The Lovers. Ini pertanda bahwa di balik perbedaan dan konflik kecil, ada cinta yang besar dan pilihan yang sadar. The Lovers bukan hanya soal asmara, tapi tentang bagaimana kamu dan pasangan memilih untuk tetap satu arah meski jalan tidak selalu lurus. Bulan Agustus mengajakmu untuk lebih banyak mendengar. Bukan hanya untuk menjawab, tapi untuk mengerti. Kadang pasanganmu hanya ingin didengar, bukan diselesaikan. Kadang kamu pun hanya butuh didekati, bukan dihakimi. Untuk beberapa Capricorn, mungkin ini adalah bulan di mana kamu harus mengulang kembali hal-hal kecil yang dulu membuat kalian jatuh cinta. Pesan sederhana di pagi hari, menyisihkan waktu untuk ngobrol tanpa gangguan, atau sekadar saling menatap mata dan bertanya, "Apa kamu masih bahagia?" Kabar baiknya, jika kamu mampu melewati bulan ini dengan kepala dingin dan hati yang lembut, hubungan kalian akan naik ke level yang lebih dalam, tidak hanya sebagai pasangan, tapi sebagai rekan sejati dalam hidup. Capricorn, kamu tidak harus memikul semuanya sendiri. Belajar percaya, belajar meminta bantuan, dan ingat, hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang paling bersedia untuk tumbuh bersama. Healing dan pesan intuitif untuk Capricorn. Setelah semua perjalanan emosional. Dari sunyi yang mendewasakan, cinta yang datang dan pergi, hingga pertanyaan-pertanyaan yang belum juga menemukan jawaban, kini semesta mengajakmu untuk diam sejenak dan menyembuhkan. Kartu yang muncul untukmu adalah The Star, salah satu kartu paling lembut dalam tarot.
Ia tidak hadir dengan sorotan terang atau gebrakan besar, tapi dengan ketenangan, harapan, dan kesadaran bahwa luka adalah bagian dari proses untuk menjadi utuh kembali. Capricorn, kamu telah melalui banyak hal. Kamu mungkin terbiasa menjadi kuat, menjadi andalan. Tapi kali ini, kamu diingatkan bahwa menjadi lembut, menjadi rapuh, pun adalah kekuatan. Kamu tidak harus selalu logis dalam hal cinta. Kamu tidak perlu selalu mengerti segalanya sebelum kamu izinkan hatimu untuk merasakan. Bulan Agustus ini, proses healingmu lebih ke arah menerima. Menerima bahwa tidak semua cinta harus berakhir indah. Menerima bahwa beberapa orang hadir hanya untuk mengajarimu tentang dirimu sendiri. Kartu berikutnya yang muncul adalah Four of Swords. Ini adalah simbol dari istirahat, pemulihan, dan detoks emosional. Untukmu yang sedang lelah memikirkan cinta, Agustus mengajakmu untuk berhenti sejenak, untuk kembali mengisi ulang energi jiwamu, agar ketika cinta berikutnya datang, kamu tidak memberinya hati yang separuh, tapi yang utuh. Pesan intuitif dari semesta untukmu, Capricorn. Berhentilah menghakimi dirimu karena belum secepat itu untuk move on. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh, dan kamu tidak perlu memaksakan kecepatan yang bukan ritmemu. Jika selama ini kamu sering menyalahkan diri sendiri, kenapa belum bisa benar-benar melupakan? Kenapa belum bisa membuka hati? Atau kenapa masih merasa hampa meski sudah mencoba banyak hal? Maka pesan ini datang sebagai pelukan dari semesta. Kamu tidak rusak. Kamu hanya sedang belajar mencintai dengan cara yang lebih jujur. Healing bukan berarti kamu harus melupakan. Healing adalah ketika kamu bisa mengingat tanpa lagi merasa patah. Ketika kamu bisa berkata, "Terima kasih, telah jadi bagian dari perjalananku," dan melangkah maju tanpa beban. Capricorn, kamu sedang dipersiapkan untuk cinta yang lebih matang. Cinta yang tidak datang untuk menguji, tapi untuk menguatkan. Semesta tahu betapa berharganya hatimu, dan ia tidak akan memberikannya ke sembarang orang. Jadi bersabarlah dalam proses ini. Karena yang datang nanti adalah cinta yang tak perlu kamu kejar, tapi cinta yang tahu arah pulang ke hatimu yang telah siap menerima. Capricorn, kamu bukan hanya zodiak yang dikenal tangguh dan ambisius. Kamu juga adalah jiwa yang mendalam, setia, dan penuh ketulusan saat mencinta. Bulan Agustus ini telah membawamu melalui banyak pesan, dari kesendirian yang mendewasakan, kehadiran cinta baru yang lembut, ujian dalam hubungan yang sedang dijalani, hingga bayangan masa lalu yang masih sesekali menyentuh ruang hati. Tapi di atas semua itu, kamu diminta untuk tidak melupakan siapa kamu. Kamu bukan cinta yang terburu-buru. Kamu adalah cinta yang tahu arah. Bukan cinta yang mudah hanyut dalam rayuan, tapi cinta yang ingin bertumbuh bersama, membangun dari nol, dan siap berjuang di samping seseorang. Bukan hanya dalam kata, tapi juga dalam tindakan. Jadi, jika saat ini kamu belum melihat hasil dari semua kesabaranmu, jika kamu masih menunggu seseorang yang selaras dengan jiwamu, atau kamu sedang menyembuhkan luka lama yang diam-diam masih terasa, ketahuilah, semesta tidak pernah tidur. Semua proses yang kamu lewati sedang membawamu lebih dekat ke versi dirimu yang paling utuh. Dan ketika waktunya tiba, cinta itu akan datang. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tapi tepat saat kamu benar-benar siap menerimanya. Terima kasih telah mendengarkan bacaan ini hingga akhir. Jika pesan ini terasa resonate dengan perasaanmu, bantu aku sebarkan energi baik ini dengan klik tombol like, bagikan video ini ke teman Capricornmu, dan tuliskan di kolom komentar. Aku siap menerima cinta yang tenang, tulus, dan tumbuh bersamaku. Karena ketika kamu menulisnya, kamu tidak hanya mengirim sinyal ke semesta, tapi kamu juga sedang mengafirmasi ke dalam dirimu sendiri bahwa kamu pantas untuk dicintai dengan cara yang paling sehat. Sampai jumpa di bacaan bulan depan. Dan ingat, apa yang memang untukmu tidak akan pernah melewatimu.